Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang pada kesempatan ini diadakan secara virtual. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini telah hadir guru yang kita cintai, yaitu Ustadz Hidayat Arifianto. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam yang senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Karena nikmat dan izinnya pula kita berada di sini untuk menuntut ilmu sekaligus bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan melimpahkan keberkahan pada kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta segenap pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Tidak lupa kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada semua sahabat surgaku yang telah hadir di majelis taklim ini. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, marilah kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan Ustadz Hidayat Arifianto dengan topik Unlimited Belief atau pengertian iman dan kekuatan iman. Semoga kita dapat menimba hikmah dari apa yang disampaikan nanti, dan mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang kalau saya lihat judulnya, organisasinya, komunitasnya adalah alumni SMA 389, betul ya Pak? Betul sekali Pak. Ya, alumni 389. Yang kalau saya juga lihat Bapak Ibu sekalian, barangkali dari sisi usia juga Masya Allah ya sudah lebih senior. Luar biasa. Maka saya bahagia bisa ketemu dengan orang-orang hebat di depan saya. Insya Allah saya siap untuk mendapatkan banyak sekali wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan sharing saja. Bisa jadi ilmu juga akan datang dari saudara sekalian yang hadir di ruang online ini. Insya Allah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan syukur itu harus sampai pada langkah ketiga, menggunakan nikmat ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ya, terkadang ya kita ini merasa sudah bersyukur hanya dengan ucapan saja. Saya jadi ingat sebuah kisah nih. Dulu saya pernah dapat dari teman saya. Dia kebetulan pernah ngasih baju ke temannya. Dia kasih baju ke temannya. Teman yang dikasih baju tadi mengatakan, "Mas, makasih banyak ya Mas, bajunya bagus banget." Berulang kali dia menyampaikan terima kasih di depan yang ngasih baju. "Mas, makasih ya Mas, bajunya yang kemarin bagus banget." Diulang lagi, lain hari ketemu masih mengatakan, "Mas, makasih Mas, saya suka baju yang kemarin bagus banget." Diulang-ulang terus tiap saat dia ketemu dengan teman yang ngasih baju. Suatu hari teman yang ngasih baju tadi baru tahu, setelah dia lewat samping rumahnya, dia lewat dekat rumahnya, dia baru tahu ternyata bajunya nggak dipakai, tapi dibuang di tempat sampah di samping rumah. Ini kira-kira yang ngasih baju tersinggung nggak? Yang ngasih baju mungkin sakit hati ya. Katanya makasih, bajunya dibuang.
Kita sudah mengucapkan terima kasih kepada Allah berapa kali dalam sehari dengan ucapan yang kita lantunkan setiap kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, zat Rabb semesta alam. Atau kalau dengan bahasa kita, mungkin dalam hati kita mengatakan makasih ya Allah, 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 diulang berkali-kali tiap hari. Tapi terkadang nikmat yang Allah telah berikan ini kita biarkan sia-sia, tidak kita pakai untuk beramal soleh. Ini menyakiti hati yang memberi kepada kita semua. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, walaupun tidak ketemu secara langsung, ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi situasi begini, ini justru akan makin menyadarkan kita bahwa selama ini ternyata banyak sekali nikmat yang tidak kita sadari bahwa itu nikmat. Dan memang begitulah manusia, terkadang kita baru sadar nikmat Allah itu luar biasa tatkala nikmat ini sudah dicabut oleh Allah. Maka sering saya katakan, kalau pengen tahu nikmatnya punya tangan ini seperti apa, silakan datangi orang yang dulu tangannya sempurna, tapi akhirnya dalam kehidupannya tangannya diambil oleh Allah, tangannya buntung. Beliau lebih tahu nikmatnya punya tangan daripada kita. Kalau pengen tahu nikmatnya punya kaki ini seperti apa, silakan datangi orang yang dulu pernah bisa berjalan dengan gagahnya, tapi akhirnya kakinya dicabut oleh Allah. Dia lebih tahu nikmatnya punya kaki daripada kita. Maka kita kerasa banget ya, nikmat sehat itu luar biasa. Justru tatkala kita sedang terbaring sakit. Sekarang ini kita diingatkan lagi oleh Allah, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi selama ini kita nggak sadar bahwa ini nikmat buat kita. Apa itu? Salah satu contohnya adalah sehatnya orang lain, sehatnya lingkungan, itu nikmat buat kita juga. Sekarang coba bisa kita rasakan. Apalagi tadi ada tambahan cerita dari Dr. Mila. Luar biasa ketika satu persatu teman kita dikabarkan positif, atau mungkin dulu di awal pandemi ini muncul di negeri ini, ada 2 orang terinfeksi, kemudian bertambah lagi, orang kemudian semakin cemas, banyak aktivitas terhenti, aktivitas ekonomi juga terganggu, aktivitas politik juga agak bergoyang, kemudian aktivitas lain jadi tidak bisa kita lakukan secara normal, dan kemudian kita baru sadar bahwa sehatnya orang lain itu nikmat buat kita. Sekali lagi, semoga kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Semoga duduknya ibu bapak sekalian di tempat masing-masing sambil mendengarkan suara ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita berharap, benar berharap dengan harapan yang paling tinggi. Suatu saat nanti, di hari yang dijanjikan, ketika kita berkumpul di padang mahsyar, ketika panas itu begitu luar biasa, kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh insan mulia ini, yang kita rindukan, yang kita cintai, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tambatan hati kita, tautan hati kita kepada beliau, ya, beliau juga merindukan kita, beliau juga mencintai kita, dan cinta rindu kita bersama ini dengan Rasulullah akan tersambung dengan peninggalan beliau. 2 hal yang harus kemudian kita genggam teguh, kita genggam dengan kokoh. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah As-Sunnah. Semoga dengan 2 hal ini akan mempertemukan kita nanti di padang mahsyar, berkumpul dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Insya Allah hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan bahas tema dengan judul yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari. Kalau Bapak Ibu sekalian tempatnya atau mungkin ruangannya memungkinkan untuk di-on-kan videonya, boleh di-on-kan juga. Bagi yang tidak noise suara, ya sunyi, bisa tidak terganggu oleh suara, boleh kok di-on-kan audionya juga. Khususnya Pak Ari ini, Pak Ari saya pengen banyak ngobrol dengan Pak Ari. Nah, biar kita lebih dinamis forumnya, ya, tidak terkesan kaku hanya dari saya yang menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sudah dikenalkan oleh Pak Ari tadi, nama Hidayat Arifianto. Saya ulang lagi ini biar hafal dengan nama saya, karena nama adalah doa. Saya juga pengen kalau nanti ketemu di jalan, Bapak Ibu sekalian bisa panggil nama saya karena masih ingat, karena itu mengulangi doa dari orang tua saya. Ya, bebas ya Pak, bebas, silahkan. Mau panggil Hidayat boleh, mau panggil Arif juga boleh, bebas silahkan. Yang penting saya tidak dipanggil oleh Allah SWT ya. Ya, karena dosanya masih banyak, amalnya juga masih kurang. Tapi kalau dipanggil ibadah haji ke Mekah, umrah lagi ke Mekah, insya Allah mau. Ya, karena haji umrah kan panggilan Allah, betul ya Pak Ari? Betul. Iya, maka saya juga berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang ikut forum ini, semoga
semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ari kok aminnya ragu-ragu, Pak? Ini bukan didoakan meninggal dunia ya, Pak? Didoakan agar segera haji atau umroh. Amin ya Rabbal Alhamdulillah, ya saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah ini luar biasa. Kalau tadi saya sampaikan judulnya, saya minta izin ini menampilkan materinya di share screen. Ya, semoga bisa terbaca. Unlimited Belief. Kita mau bicara tentang sebuah keyakinan yang akan membawa kepada kita sebuah kekuatan tanpa batas. Insya Allah kita akan bahas pada hari ini. Dan saya akan buka dengan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Barangkali ada yang hafal ayatnya. Kalau saya baca bagian depannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Kira-kira ayat ini akan cerita tentang apa ya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Karena judulnya tadi tentang kekuatan iman atau iman keyakinan yang tanpa batas, maka saya ingin mengutip ayat yang ayat ini bercerita tentang sebuah peristiwa seorang manusia yang dia punya kekuatan keyakinan tanpa batas sehingga dia mampu mengerjakan pekerjaan yang paling berat di muka bumi. Nah, coba ditebak kalau As-Saffat ayat 102 ini cerita tentang apa ini Pak Ari? Oh, ini kayaknya Pak Ari lagi sibuk syuting Google ini. Siap. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala usianya sudah sanggup bersama-sama dengan Ibrahim. Kira-kira ini cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kenapa sih saya ungkap di sini? Bukankah ini bukan hari raya Idul Adha yang biasanya di sana banyak diceritakan? Nggak apa-apa. Ini saya ungkap karena ada pelajaran yang sangat penting bisa kita ambil dari ayat ini. Ketika Ismail itu usianya itu sudah sanggup bersama-sama dengan Ibrahim. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan usianya kira-kira sanggup melakukan perbuatan-perbuatan atau kerjaan-kerjaan orang dewasa. Ya, mungkin bisa dikatakan ini usia-usia balik lah, sudah balik. Qala, Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adhabuka, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Gua bayangin Ibrahim mengatakan seperti itu. Dan kisah ini Bapak Ibu sekalian sudah hafal dengan kisah ini. Saya ulang lagi sekedar mengingatkan. Fangzur madza tara. Kemudian Ibrahim mengatakan, pikirkanlah apa yang harus aku lakukan. Jadi dia tanya ke anaknya, terus aku harus ngapain? Kalau dengan bahasa kita sekarang kira-kira begitu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail mengatakan, wahai ayahanda, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu ayahanda. Dengan tenang Ismail mengatakan, lakukan ayahanda apa yang diperintahkan kepadamu. Tidak sampai di situ, Ismail itu kemudian menegaskan lagi, mengokohkan kembali keyakinan orang tuanya dengan ucapannya yang luar biasa di ujung ayat. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya nanti engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Kita lihat Ismail dengan Ibrahim dengan kisah yang luar biasa. Dan kita tahu, kita hafal dengan kisahnya. Waktu itu kemudian Ibrahim membawa Ismail ke lembah Mina. Ibrahim membawa Ismail ke Mina. Riwayat yang lain mengatakan dibawa ke salah satu tempat yang agak tinggi di Mina. Yang kalau Bapak Ibu sudah haji atau mungkin sudah umroh pernah ditunjukkan tempatnya. Kalau sekarang yang diyakini, walaupun tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti, yang diyakini yang sekarang dikasih tanda dengan tugu di sana. Di Mina kalau lihat tugu ya, ujungnya itu ada kayak kubah, itu tempatnya Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Dibawalah kemudian Ismail ke lembah Mina, disiapkan pisau yang paling tajam. Sudah bersiap semuanya, tapi kemudian Ismail pesan kepada bapaknya, pesan kepada ayahnya, ayahanda, sebelum engkau sembelih aku ayahanda, aku mau pesan 3 hal. Saya bisa membayangkan bagaimana suasana hari itu. Saya bisa membayangkan seorang bapak
yang dia tidak dapat anak, belum mendapatkan putra selama puluhan tahun. Ada riwayat mengatakan selama 80 tahun tidak mendapatkan anak, nggak mendapatkan putra. Tapi begitu mendapatkan anak, kemudian Allah memerintahkan untuk nyembelih anaknya. Bahkan dulu kita tahu kisahnya, begitu lahir ini Ismail, justru Ibrahim itu berpisah dengan Ismail, berpisah dengan waktu yang cukup lama, 13 sampai 17 tahun kalau kita baca di riwayat yang lainnya. Begitu ketemu lagi senang-senangnya Allah perintahkan untuk nyembelih. Maka suasana yang ada pada hari itu saya yakin, Masya Allah, ini luar biasa. Ibrahim mendengar pesan dari Ismail. Ismail masih mengatakan begini, wahai ayahanda, sebelum engkau sembelih aku ayahanda, aku mau pesan 3 hal. Yang pertama ayahanda, nanti kalau engkau sembelih aku, tolong lepaskan dulu bajuku. Jangan sampai ada darah yang tercacar di bajuku ini ayahanda. Dan nanti ibunda melihat ini, kemudian ibunda bersedih, dan ibunda kurang ikhlas dengan perintah dari Allah ini. Yang kedua ayahanda, nanti kalau engkau sembelih aku, tolong ikat tangan dan kakiku dengan kuat. Ikat tangan dan kakiku dengan kuat ayahanda. Jangan sampai gerakan tangan dan kakiku ketika pisaumu menyembelih aku membuat engkau kasihan, kemudian engkau mengurungkan niat untuk melaksanakan perintah Allah ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, yang diucapkan oleh Ismail bukan kemudian ingin ini dibatalkan, tidak. Yang diucapkan oleh Ismail bukan ini ditunda saja, enggak, tapi meyakinkan lagi kepada bapaknya, jangan ragu, jangan ragu. Sampai yang ketiga, Ismail mengatakan, ayahanda, nanti ketika pisau itu menebas leherku ayahanda, jangan engkau tatap mataku ayahanda. Jangan engkau tatap mataku ayahanda. Jangan sampai cintamu kepadaku menghalangi cintamu kepada Allah SWT. Masya Allah. Ternyata pesannya Ismail adalah menguatkan kembali bapaknya, lakukan, jangan ada ragu sedikit pun, walau itu hanya dalam hati. Masya Allah. Akhirnya apa? Ini pisau pun kemudian diayunkan. Semua malaikat yang melihat itu semuanya bertakbir kepada Allah. Semua malaikat berdebar-debar melihat seorang manusia mau menyembelih anaknya karena perintah dari Allah, karena ketaatannya kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pisau diayunkan dan ternyata tidak tergores sedikit pun dan tidak merasa sakit sedikit pun. Kurang yakin Ibrahim kenapa bisa seperti ini. Diulang sekali lagi, diayunkan pisaunya, tidak tergores sedikit pun dan tidak merasa sakit sedikit pun. Dan sampai ketiga kalinya diayunkanlah pisau tadi yang paling tajam sudah disiapkan dan tidak tergores sedikit pun, tidak merasa sakit sedikit pun. Sampai pada akhirnya kemudian Allah mengirimkan perintah lewat malaikat Jibril, cukup, Allah sudah tahu ketaatanmu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah hanya ingin menguji sebatas mana ketaatan seorang Ibrahim. Digantilah dengan seekor domba dan kita sudah tahu kisahnya. Pertanyaannya berikutnya begini Bapak Ibu sekalian, apakah Ibrahim tahu ketika ini pedang diayunkan, anaknya akan diganti dengan seekor domba? Apakah Ismail tahu ketika pisau ayahnya itu diayunkan, dia akan diganti dengan seekor domba? Ibrahim dengan Ismail tidak tahu sama sekali. Kalau ini pisau diayunkan, maka diganti dengan seekor domba. Pertanyaannya berikutnya begini, kekuatan macam apa? Kekuatan macam apa yang membuat dua encan ini mampu melakukan pekerjaan paling berat di muka bumi saat itu? Kekuatan macam apa ini? Kekuatan apa? Kalau boleh saya tanyakan ke Pak Ari, kira-kira Pak Ari, kekuatan apa yang membuat seorang Ibrahim ini mampu melakukan pekerjaan paling berat di hadapan Allah, ketaatan yang paling tinggi di hadapan Allah? Apa Pak Ari? Karena dia percaya ini perintahnya Allah. Oh, karena dia percaya ini perintahnya Allah. Atau dengan bahasa lain, boleh nggak saya sebut dengan ini Pak? Apa itu? Iman. Iya, betul. Betul nggak Pak Ari? Betul. Jadi memang ditambah dengan anaknya. Benarkah iman itu?
Iya, anaknya juga punya kekuatan iman. Sekarang saya tanya, benarkah kekuatan iman ini itu bisa membuat seorang manusia taatnya kepada Allah luar biasa? Ketika mendapatkan ujian juga dia bersabarnya di hadapan Allah juga luar biasa. Betulkah kekuatan iman itu bisa menjamin kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba, benarkah begitu? Kalau tadi dikatakan bahwa Ibrahim bisa melaksanakan ketaatan yang luar biasa seperti itu gara-gara kekuatan iman dalam diri dia. Sekarang coba kita lihat orang-orang di sekitar kita. Negeri ini yang mengaku beriman kepada Allah 85% dari penduduk negeri kita tercinta ini, Indonesia. 85% Muslim. 85% Muslim. Coba kalau boleh saya tanya Bapak Ibu sekalian, 85% Muslim dari penduduk Indonesia itu banyak enggak? Banyak banget. Sudah ratusan juta orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau boleh saya tanya, orang-orang di negeri ini, mereka taat kepada Allah enggak? Kalau boleh dengan contoh yang real, yang melaksanakan sholat, lebih banyak yang tidak sholat atau lebih banyak yang sholat, Pak? Kalau saya tanya Pak Ari nih, Pak Ari lebih banyak yang sholat atau lebih banyak yang nggak sholat, Pak Ari? Mungkin lebih banyak yang nggak sholat sepertinya. Ini Pak Ari ditanya terus, jadi nggak bisa makan kacang ya Pak Ari ya. Pak Ari mengatakan lebih banyak yang tidak sholat. Saya akan tambahkan data. Ada salah satu survei yang dulu saya dapat ketika dulu saya masih tinggal di Jogja. Itu ada salah satu seminar mengungkap sebuah survei bahwa kalau di Indonesia ini dihitung orang yang sholat dan tidak sholat, yang melakukan sholat itu hanya 15% dari muslim di Indonesia. Berarti 85% tidak melakukan sholat. Kalau boleh kita tanya dosa besar yang lainnya, yang berbuat zina masih banyak enggak? Yang berbuat zina juga masih banyak. Terbukti, kalau nggak percaya boleh tanya ke Dokter Mila. Kasus aborsi di negeri ini masih banyak ya? Masih banyak. Dan aborsi itu rata-rata terjadi karena apa? Karena biasanya hamil yang tidak diinginkan. Ya, jarang sekali, walaupun tetap ada hamil yang memang itu sah, resmi, tapi kemudian karena alasan kesehatan harus diaborsi dan itu dibolehkan. Tapi yang di luar itu, yang karena tidak diinginkan, yang karena perbuatan zina banyak sekali. Kalau angka tahun 2002 itu sudah sampai 2.400.000. Sekarang saya yakin melonjak jauh lebih tinggi lagi daripada tahun 2002. Masya Allah, yang zina juga masih banyak. Kita pertanyakan lagi coba, apa benar kekuatan iman ini bisa membuat seorang hamba taatnya kepada Allah luar biasa? Ini yang mau kita bahas hari ini. Iman seperti apa sih yang bisa membuat seorang hamba taatnya kepada Allah ini luar biasa? Ini saya pengen lihat Pak Ari nih, boleh nggak Pak Ari ditampilkan videonya Pak Ari? Nggak apa-apa ya Pak Ari, nggak mengganggu ya? Enggak. Nah, walaupun sudah usianya sudah cukup senior, Pak Ari masih ganteng ya. Biar yang muncul nggak cuma saya Pak Ari, ada temennya. Saya tanya ke Pak Ari, kalau Pak Ari, artinya iman ini sebenarnya apa Pak Ari? Kalau iman ini menurut saya sebuah keyakinan yang memang dasarnya harus dimiliki oleh setiap orang berdasarkan apa yang dia percaya dan yang dia ingin. Alhamdulillah, penjelasannya cukup panjang. Ini kalau saya kasih waktu 30 menit, beliau juga akan pakai penjelasan 30 menit untuk menjelaskan iman. Kadangkala kita ketika ditanya sebuah definisi, sebuah arti, yang kita sebutkan itu adalah fungsinya atau mungkin hal-hal lain yang terkait dengan itu. Padahal kalau kita bicara definisi memang disampaikan fakta tentang istilah yang tadi kita akan pakai. Karena kita mau bicara keimanan, kita harus paham dulu iman itu apa. Sebelum kita bicara tentang iman, saya mau cerita dulu. Boleh ya saya cerita? Nah, tolong didengarkan cerita saya karena saya akan tanya tentang cerita saya ini. Ini cerita tapi ada tesnya. Dan saya akan tanya acak ya, bisa ke Bu Dr. Mila, bisa ke Bu Mira, bisa ke Pak Nata atau bisa ke yang lainnya. Saya mau cerita sebuah kejadian heboh. Kejadian apa? Kejadian yang saya alami tadi pagi. Tadi pagi habis subuh saya jalan-jalan Pak. Ketika saya jalan-jalan di Bogor itu ada jalan namanya Jalan Asogiri. Jadi saya keluar dari perumahan saya, masuk Jalan Hanafiyah, kemudian masuk Jalan Raden Koyong, saya masuk jalan namanya Jalan Pangeran Asogiri. Dan saya terkejut di pertigaan pas tepat saya masuk di Jalan Asogiri tadi,
Ternyata ramai orang berkerumun di sana sampai kendaraan nggak bisa lewat, kendaraan macet. Dan ini kejadian yang langka karena nggak biasanya habis subuh di jalan itu macet nggak karuan, dan yang berkerumun kebanyakan orang bukan kendaraan. Saya kemudian coba tanya kepada orang-orang di sana tadi pagi habis subuh, Pak, ini ada apa Pak? Tumben-tumbenan macet dan banyak orang di sini, ada apa? Kemudian salah satu orang di sana mengatakan, Pak, ini ada kejadian ngeri Pak. Ngeri apa? Ada orang gantung diri Pak. Astagfirullah. Gantung diri Pak. Iya itu Pak, orangnya masih ada tapi sudah diturunkan dari gantungannya. Iya tapi kenapa harus macetin jalan begini Pak? Ini gantung dirinya aneh Pak. Loh anehnya bagaimana? Ngeri, saya nggak berani cerita. Ini yang gantung diri ibu-ibu. Ya di tempat lain gantung diri ibu-ibu itu juga ada Pak. Tapi nggak serame ini. Ini ada apa Pak? Saya mau menyampaikan nggak enak juga Pak. Ngomong aja. Ada apa ini Pak? Ibu-ibu itu gantung diri Pak, tanpa busana sama sekali. Astagfirullah. Pantesan yang nonton banyak bapak-bapak. Bubar. Akhirnya kemudian mereka bubar dan saya bisa lewat melalui jalan itu. Kemudian makin siang saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika saya sudah sampai rumah kembali, saya bisa login di forum ini dan saya ketemu dengan Pak Ari dan sahabat-sahabat di sini. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian cerita ini saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di online ini. Sekarang saya mau tanya. Pertama Pak Ari dulu yang saya tanya. Pak Ari percaya nggak dengan cerita saya? Percaya. Oh, beliau langsung percaya ini. Kenapa percaya Pak Ari? Ya sudahlah, saya tidak akan tanya alasan lebih lanjut. Ya akan saya tanya sekarang Dokter Mila, mohon maaf. Dokter Mila mau tanya ya, boleh dokter? Ya boleh. Ya, saya mau tanya Dok, percaya nggak dengan cerita saya? Enggak. Berarti benar kata istri saya, wajah saya itu nggak layak dipercaya ibu-ibu ya. Oke, ada dua orang dengan jawaban yang berbeda. Saya sebenarnya pengen tanya satu persatu. Kalau di offline akan lebih seru. Tapi nggak apa-apa, dua orang, waktu saya terbatas. Yang satu, ya Pak Ari mengatakan percaya. Nggak tahu apa karena beliau laki-laki. Kemudian yang kedua, Bu Mila itu mengatakan tidak percaya. Ada dua orang yang sudah mengatakan percaya, ada yang mengatakan tidak percaya. Sekarang saya tanya ke Pak Ari. Pak Ari, artinya percaya apa Pak Ari? Percaya itu yakin kalau orang yang menyampaikan itu benar ceritanya. Tadi kan pertanyaan saya, percaya nggak dengan kejadian itu, bukan dengan orangnya, tapi dengan kejadian itu? Percaya karena yang cerita kan Ustaz. Karena yang cerita saya. Iya. Oke, beliau karena yang cerita saya, beliau percaya. Sekarang saya tanya Bu Mila. Bu Mila, artinya percaya itu apa Bu? Percaya, saya nggak percaya ya. Iya, nggak percaya. Tapi saya mau tanya, artinya percaya apa? Sehingga saya bisa memahami arti tidak percaya yang disampaikan oleh Bu Mila apa. Percaya artinya apa Bu? Percaya itu berarti saya tahu pasti itu benar karena sesuai dengan apa yang saya yakini. Oh ya, percaya ini berarti tahu pasti bahwa itu benar sesuai dengan yang diyakini. Memang banyak orang yang mengartikan percaya itu apa. Alhamdulillah di sini ketika saya tanya jawabannya luar biasa. Kalau di luar sana ketika saya tanya percaya itu apa, tidak percaya itu apa, jawabannya masih kemana-mana. Ya, banyak orang yang sudah mengatakan percaya, mengatakan tidak percaya, ketika ditanya percaya masih kebingungan. Agak mirip kan ketika kita bicara masalah keimanan. Banyak orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, tapi ya ternyata dalam kesehariannya nggak taat kepada Allah. Jangan-jangan memahami keimanan dengan pemahaman yang salah. Sekarang saya akan lanjutkan cerita saya. Tolong dengarkan kata demi kata, jangan sampai kelewat lagi. Saya mau lanjutkan sambungan dari cerita saya. Tolong perhatikan, saya mau cerita, saya akan tanya lagi di akhir cerita saya. Bapak Ibu sekalian, andai ceritanya ini berlanjut, Bapak Ibu sekalian, setelah acara kajian ini kan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kemudian menjalani siang hari, mungkin istirahat atau aktivitas yang lainnya, sampai kemudian sore hari. Di sore hari ternyata Bu Mila ini pengen keluar, walaupun jarang keluar karena menjaga diri di masa pandemi ini. Akhirnya kemudian ini pengen keluar sebentar. Untuk apa? Untuk beli sesuatu
di salah satu toko di dekat rumah. Ketika beli sesuatu di toko tadi, ternyata di toko tadi ada orang cerita. Cerita apa? Di toko tadi ada seorang ibu-ibu cerita dengan ibu-ibu yang lain. Cerita apa? Ternyata ceritanya sama dengan saya. Ceng. Dia ngomong kepada si penjaga toko, "Ceng, aku tadi lihat tadi pagi, aku kan lewat Bogor. Perjalanan pulang ke sini, aku lewat Bogor. Ketika lewat Bogor, lewat sebuah jalan, agak lupa jalannya jalan apa ya. Oh, ingat, Jalan Asogiri. Di sana macet tadi habis subuh. Karena ada seorang ibu-ibu yang gantung diri di sana. Ternyata ada tetangga ibu yang cerita ketika di toko tadi, cerita dengan cerita yang sama, persis dengan cerita saya, sama persis. Dan ibu-ibu itu tidak kenal dengan saya. Nanti maghrib, Pak Ari ya itu datang ke musola, ya datang ke masjid terdekat. Di sana kemudian sholat maghrib berjamaah. Ketika sholat maghrib berjamaah selesai, habis sholat maghrib, Pak Ari ngobrol dengan imam masjidnya, dan imam masjidnya ternyata cerita begini, "Pak Hari, aku tadi dapat kejadian heboh banget, baru seumur hidup saya baru mengalami tadi." "Emang ada apa Pak Imam?" "Tadi itu aku kan lewat Bogor, pulang pagi-pagi habis subuh itu mau pulang ke sini, lewat Bogor, dan ternyata di Jalan Asogiri ada seorang ibu-ibu gantung diri." Sudah ada 2 orang cerita dengan cerita yang sama, padahal imam masjid itu nggak kenal dengan saya. Akhirnya pada penasaran, Bu Mila dengan Pak Ari penasaran. Dua-duanya malam hari langsung browsing itu. Browsing di internet, buka detik.com, dicari, ternyata benar ada berita di detik.com bahwa pagi habis subuh ada seorang emak-emak paruh baya gantung diri di Jalan Asogiri Bogor. Itu ada di detik.com, dan wartawan detik.com itu tidak kenal dengan saya. Sekarang saya tanya, andai ceritanya berlanjut sampai seperti itu, Pak Ari dan Bu Mila percaya nggak dengan cerita saya? Tadi yang jawab tidak percaya Bu Mila. Sekarang saya tanya, andai ceritanya berlanjut sampai seperti itu, Bu Mila percaya nggak dengan cerita saya? Percaya. Percaya, seandainya ceritanya berlanjut. Betul, Bu? Betul. Ya, kalau hanya berhenti sampai di situ nggak percaya. Tapi ketika berlanjut, percaya. Kenapa Bu Mila percaya? Karena ada buktinya, ada apa dokumentasinya. Karena ada buktinya, yang bukti itu sampai bisa kita simpulkan tidak mungkin peristiwa ini tidak terjadi. Betul enggak? Betul. Baru kemudian kita membenarkan. Maka saya teringat dengan definisi iman yang disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, mohon maaf, cerita saya tadi itu karangan saya saja. Walaupun Pak Ari percaya, karena percayanya kepada saya ya. Mungkin gara-gara saya pakai peci ya. Padahal baru ketemu pertama kali ya. Ya, kita lupakan ceritanya. Saya hanya ingin memberikan analogi. Yang disebut percaya itu seperti itu. Dan analogi itu bagus banget, akan nyambung pada definisi iman yang disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nanti kalau mau buka referensinya silakan dibuka di kitab, judulnya Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu muridnya dari Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani kalau ke atas itu akan sampai kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, melewati beberapa guru ya, tidak langsung. Yusuf An-Nabhani itu juga punya murid yang lain. Selain dia punya murid namanya Yusuf An-Nabhani sekaligus cucunya, dia juga punya murid yang lain namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu muridnya Yusuf An-Nabhani. Berarti satu guru dengan ulama yang menulis definisi ini di kitab Asy-Syakhsiyah Islamiyah. Yang suka referensi nanti silahkan dibuka di kitab ini halaman 29 ya. Paragraf pertama baris kedua, posisinya ada di kanan atas. Bunyinya begini, wa maknal iman, arti dari iman, huwa at-tasdiqul jazm. Iman adalah tasdiqul jazm. Apa itu tasdiqul jazm? Tasdiqul jazm, tasdik itu membenarkan, jazm itu pasti. Kata Bu Mila tadi tepat banget, pasti. Menyebutkan kata pasti tadi. Tasdiqul jazm itu membenarkan secara pasti. Pasti kalau pakai angka, karena kalau kita suka lebih percaya dengan angka yang bisa terlihat. Pasti itu kalau pakai angka 100%. Yang kedua, al-mutabiqu lil waqi, sesuai dengan fakta. Yang kita yakini itu tidak pernah bertentangan dengan fakta apapun yang kita jumpai di muka bumi ini. Terus yang ketiga, anid dalil, dan muncul dari
dalil. Dalil itu adalah bukti. Jadi tasdikul jazm, yang kedua mutabikul waqi', dan yang ketiga anid dalil, muncul dari dalil, atau kalau dengan bahasa kita muncul dari bukti. 3 poin ini yang akan membuat kita dikatakan kita memang benar-benar beriman. Nah, saya akan kasih contoh ini. Tasdikul jazm itu kayak apa? Tasdikul jazm itu berarti keyakinannya itu benar-benar 100%. Nggak boleh berkurang 0, sekian persen. Nggak boleh juga kita mengatakan jangan-jangan akhirat itu nggak ada ya, jangan-jangan surga neraka itu nggak ada ya. Kan kita nggak melihatnya. Ini berarti keyakinannya tidak lagi 100%, tapi berkurang sedikit. Saya akan kasih simulasi agar tasdikul jazm kayak apa lebih tergambar lagi. Coba saya tanya Pak Ari dan Bu Mila. Coba bisa lihat tangan saya ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau bisa lihat tangan saya, coba lihat. Saya akan masukkan tangan saya ini di belakang punggung. Coba. Ya. Saya masukin di belakang punggung. Baik. Udah nggak kelihatan lagi. Sekarang saya tanya Pak Ari. Pak Ari, tangan saya di belakang punggung itu mengepal atau membuka? Mengepal. Ngepal atau membuka, Pak? Ngepal. Ngepal. Beliau menjawab dengan jelas ngepal. Sekarang saya tanya, yakin nggak, Pak? Enggak. Enggak. Tasdikul jazm nggak, Pak? Tasdikul jazm nggak, Pak? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena dugaan saja. Kalau dengan bahasa Arabnya zon, atau kalau dugaannya kuat banget, ghalabatul zon. Sekarang saya tanya Bu Mila. Bu Mila, tangan saya membuka atau menutup, Bu Mila? Mungkin membuka. Mungkin membuka. Yakin atau dugaan? Dugaan. Dugaan. Ini berarti zon, bukan tasdikul jazm. Kecuali ada salah satu perwakilan panitia, dia itu menemani saya di samping ini di studio. Kemudian dia cerita lewat WhatsApp, aku lihat langsung loh di belakang punggungnya beliau, tangannya itu menutup, bukan membuka. Kalau ada yang di samping saya ngasih tahu ke Bapak Ibu sekalian dan dia lihat langsung, ya, dia juga nggak kerjasama dengan saya, dia lihat langsung tangan saya buka atau nutup. Sekarang saya tanya, Pak Ari, jadi yakin nggak kalau tangan saya buka? Kalau ada yang lihat ya yakin. Oh, kalau ada yang lihat yakin. Kenapa? Ada bukti yang langsung. Begitu? Ya. Saya tanya ke Bu Mela, kalau ada yang kemudian melihat secara langsung, ada panitia, dia ingin memastikan semua teknis itu berjalan lancar sampai dia ada di studio ini. Kemudian dia mengatakan ke yang lainnya pakai WhatsApp, disebar ke grup. Aku udah lihat langsung. Ternyata tangannya membuka. Kalau seperti itu, atau mungkin menutup. Kalau seperti itu membuat kita yakin, pasti akan mengatakan, iya, saya yakin dan kemudian percaya. Kemudian saya keluarkan, oh tangan saya membuka. Nggak penting mau membuka atau menutup, yang penting kita paham yang namanya tasdikul jazm itu seperti apa. Itulah tasdikul jazm. Harus 100% yakin, 100% membenarkan. Kalau belum 100%, kalau hanya 99,999%, ini bukan tasdikul jazm. Maka kalau boleh saya pengen cerita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini suara mengganggu nggak? Enggak. Kalau boleh saya ingin cerita gambaran seorang sahabat Nabi yang imannya sampai tasdikul jazm itu kayak apa. Ada sebuah peristiwa yang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah kemudian ketemu dengan Yahudi. Umar itu ditanya oleh Yahudi. Apa pertanyaannya? Yahudi ditanya begini, Umar, tolong ceritakan kepada kami, imanmu kepada akhirat itu seperti apa? Imanmu kepada akhirat itu seperti apa? Ada Yahudi tanya kepada Umar, Umar, imanmu kepada akhirat seperti apa? Apa kata Umar? Umar dengan jelas menjawab begini, wahai Yahudi, tolong dengarkan. Andai langit ini terbelah dan ditunjukkan oleh Allah kepada saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman. Bayangkan, Umar mengatakan, andai langit ini terbelah, Allah tunjukkan kepada saya isinya surga kayak apa, isinya neraka kayak apa, saya tidak tambah beriman, kata Umar. Faham maksudnya Umar? Imannya Umar bin Khattab sudah 100%, sudah tasdikul jazm. Maka pantaskan seorang Umar bin Khattab yang udah dijamin masuk surga, udah dijamin masuk surga,
Tapi ketika Umar buka mushaf, dia buka lembaran mushaf Quran, dan kebetulan pernah terjadi beliau membaca salah satu ayat yang cerita tentang neraka, beliau pernah pingsan. Kenapa? Karena imannya ini sudah tasdikul jazm. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, sebuah peristiwa yang menunjukkan bagaimana keimanan sahabat Nabi. Ada salah satu keluarga sahabat Nabi, keluarganya sahabat yang ditangkap waktu itu oleh orang-orang kafir Quraisy gara-gara masuk Islam. Siapa mereka? Keluarganya Yasir. Ini keluarga budak sebenarnya, ya, yang kemudian masuk Islam. Ada Yasir, sang kepala keluarga, suami tadi, ada istrinya Sumayyah, kemudian ada anaknya Amr bin Yasir. Yang akrab di telinga kita mungkin Amr bin Yasir ini. Masya Allah, ibu bapak sekalian, mereka itu disiksa satu persatu dengan ancaman apa? Ancamannya adalah keluar dari ajarannya Muhammad, atau kita siksa sampai kalian meninggal dunia. Ngeri sekali ancamannya. Dan benar itu diwujudkan oleh orang kafir, satu persatu dibunuh oleh orang-orang kafir. Disiksa satu-satu. Pertama, bapaknya diikat dengan beberapa ekor kuda di tangan dan kakinya. Dia diancam untuk keluar dari ajarannya Muhammad, tinggalkan ajarannya Muhammad, kembali ke Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan tuhan-tuhan nenek moyang yang lainnya. Akhirnya apa? Dia tetap teguh dengan Islam, dan kuda-kuda itu dibentak, dan tubuhnya hampir terbelah. Dia menjemput syahidnya dengan ketaatan dan keimanan yang luar biasa menghadap kepada Allah. Yang kedua, istrinya itu disiksa juga dengan sangat keji. Bahkan di ujung siksaan untuk istrinya, kalau kita buka kitab-kitab syirah, bagaimana Sumayyah istrinya ini disiksa oleh orang-orang kafir. Dengan kejinya orang-orang kafir tadi menyiksa seorang ibu ini, namanya Sumayyah, sampai di akhir siksaannya ketika Sumayyah meninggal dunia, tombaknya orang-orang kafir yang sangat tajam itu menembus dari mulutnya hingga ke tuburnya Sumayyah. Tapi Sumayyah tetap beriman dengan teguh kepada Allah. Yang saya takjub Bapak Ibu sekalian adalah kata-kata yang keluar dari lisannya Sumayyah ketika Sumayyah belum meninggal dunia, ketika Sumayyah disiksa dengan sangat kejinya. Rasul kemudian mendoakan keluarga Yasir dan memberikan semangat kepada keluarga Yasir dengan ucapan Rasul yang sangat terkenal, sabar keluarga Yasir, sabar. Sabar, Allah akan ganti dengan surga. Rasul mengatakan, sabar keluarga Yasir, Allah akan ganti dengan surga. Yang saya takjub adalah ucapan Sumayyah ketika mendengar kata-kata Rasul mengatakan sabar, Allah akan mengganti dengan surga. Apa yang terucap dari lisannya Sumayyah? Sumayyah dengan tenang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah melihat surga itu ada di depan mata saya. Saya sudah melihat ya Rasulullah, surga itu ada di depan mata saya ya Rasulullah. Kalau boleh saya tanya, apakah waktu itu Sumayyah melihat surga? Tidak. Sumayyah tidak melihat surga. Tapi iman dalam dadanya Sumayyah ini membuat surga itu seolah-olah nyata ada di depan dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena imannya itu tasdikul jazm. Walau tak melihat, tapi imannya tadi sempurna 100%. Karena bukti-bukti yang beliau sudah temui dalam perjalanan belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, keimanan yang seperti itulah yang bisa membuat kita muncul dalam diri kita sebuah ketaatan yang luar biasa karena kekuatan yang tanpa batas tadi yang muncul dari keimanan. Tidakkah itu kita miliki dalam diri kita? Coba ingat kembali ketika Allah tawarkan pahala. Pernahkah kemudian dalam hati kita terbayang ketika dengar pahala, kemudian kita bersegera melakukan amal yang berpahala tadi, dan kemudian begitu rindunya kita dengan surga? Pernahkah kemudian terbayang dalam hati kita, merinding gak karuan ketika Allah sudah menyebutkan satu amalan yang sedang kita lakukan ini adalah dosa besar di hadapan Allah? Kemudian kita merinding. Kalau belum, maka coba kita buka lagi. Jangan-jangan iman kita ini bukan tasdikul jazm, tapi masih dugaan kuat atau hanya dugaan saja. Iman tadi saya ulangi lagi, iman itu adalah at-tasdikul jazm al-mutabiqul waqi'anid dalil. Iman adalah membenarkan dengan pasti
sesuai dengan fakta dan muncul dari dalil. Maka keimanan seperti inilah yang akan membuat kita punya energi tanpa batas untuk ketaatan di hadapan Allah atau untuk mencetak prestasi terbaik di hadapan Allah. Ibu bapak sekalian, mungkin tadi Bu Mila sekarang ada di ujung tombak agenda besar negeri ini untuk bertahan dari pandemi, bahkan kita melawan pandemi ini. Mungkin Bu Mila tadi mendengar di sana sini kabar temannya udah ada yang masuk ke instalasi perawatan COVID, sudah ada yang kemudian positif, sudah ada yang kemudian dipanggil oleh Allah. Tapi kemudian kalau kita menghadapi itu dengan kacamata keimanan, insya Allah kekuatan itu kembali hadir di dalam diri kita. Kenapa seperti itu? Rasa takut itu nggak ada lagi. Kenapa seperti itu? Karena dalam imannya seorang muslim itu yakin dengan tasdikul jazm bahwa mati itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Walau sehat dan tidak sehat itu pilihan kita dan usaha kita, tapi mati itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang kita bisa pilih adalah dalam kondisi apa kita meninggal dunia. Maka seorang sahabat dulu ketika berjuang di medan pertempuran, mungkin hampir sama dengan Bu Mila sekarang, Bu dokter tadi mengatakan sekarang ada di medan depan penanggulangan COVID. Dulu juga para sahabat di medan depan sedang berperang melawan orang-orang kafir yang mau menyerang kaum muslimin. Hampir sama kan, yang di hadapannya adalah maut. Yang dipilih adalah menang atau kemudian syahid fisabilillah. Tapi para sahabat nggak takut sedikit pun, karena mati itu nggak ada pilihan, nggak bisa milih maju ataukah milih mundur. Tapi kondisi ketika dia meninggal dunia, dia bisa memilih. Maka para sahabat waktu itu berebut untuk maju ada di paling depan. Kenapa? Mereka ingin memastikan matinya mereka melakukan perbuatan yang paling mulia. Maka ibu, kalau sekarang ada di ujung tombak penanggulangan ini, maka yang harus ada dalam benak kita adalah mati itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Bisa kena COVID ataupun bisa tidak kena COVID, mati nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi sedang apa ketika kita meninggal dunia? Itu pilihan perbuatan yang harus kita pilih. Dan orang yang beriman pasti memilih perbuatan yang paling mulia di hadapan Allah. Dan sekarang ibu sedang berjuang, itu perbuatan yang paling mulia di hadapan Allah. Sebagai ibu, seorang dokter sekarang di profesi ibu, Masya Allah, saya ucapkan selamat berjuang dan miliki kekuatan ini. Jangan pernah takut, tapi yang terbayang dalam benak kita, ini adalah pintu-pintu yang disediakan oleh Allah. Walaupun kita tetap menjaga diri, itu ada dalil-dalil yang lain, perintah Allah untuk menjaga kesehatan dari virus dan sebagainya. Maka kekuatan iman itu bisa kita peroleh kalau imannya tadi itu tasdikul jazm. Saya ingin kasih contoh satu lagi, bagaimana seorang sahabat Nabi, dia taatnya kepada Allah luar biasa, dan dia melakukan perbuatan amal soleh yang orang lain mungkin menganggap itu susah, itu berat luar biasa. Mungkin pernah dengar seorang nama sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat Nabi yang Masya Allah amalnya luar biasa. Salah satu kisahnya begini. Suatu hari ada seorang anak yatim yang dia ingin meluruskan pagar rumahnya. Ketika pagar rumah ini mau diluruskan, membentur satu pohon kurma milik tetangganya, yang kebetulan tetangganya ini adalah orang kaya. Dia minta ke tetangganya, Pak, ikhlaskan dong satu pohon kurma ini buat saya. Saya mau meluruskan pagar rumah saya, terbentur pohon kurma Bapak. Ikhlaskan dong Pak, cuma satu saja buat saya. Akhirnya apa? Orang kaya tadi mengatakan tidak. Itu punya saya. Gak boleh, itu punya saya. Aduh gimana Pak, ini gak bisa lurus pagar rumah saya mau merapikan pekarangan saya. Cuma satu Pak, nggak boleh, itu punya saya. Ya sudah Pak, kalau begitu saya beli deh Pak. Nggak boleh. Kamu mau beli pakai apa? Masya Allah, kasusnya ini ramai sampai diadukan ke Rasulullah Muhammad. Ketika diadukan kepada Rasulullah, Rasul sampai mengatakan begini, wahai orang kaya, ikhlaskan, berikan saja satu pohon kurma ini untuk anak yatim ini, dan buat engkau aku ganti dengan satu pohon kurma di surga. Masya Allah, Rasul sampai mengatakan aku ganti dengan satu pohon kurma di surga. Apa kata orang kaya tadi? Orang kaya tadi dengan sombongnya mengatakan tidak boleh, itu punya saya. Astagfirullah.
Jawaban itu membuat para sahabat Nabi yang ada di situ mereka terkaget-kaget. Padahal dapat 1 pohon kurma di surga loh. Pak Ari, kalau boleh saya tanya, kalau kita itu ditawari 1 pohon kurma di surga, kira-kira orangnya ikut masuk surga nggak, Pak? Udah pasti. Udah pasti. Ya, mosok dia dapat 1 pohon kurma di surga tapi masih di neraka. Terus apa gunanya 1 pohon kurma di surga? Berarti dengan kata lain, orang ini dikatakan oleh Rasulullah pasti akan masuk surga. Masya Allah, dapat jaminan seperti itu. Dia mengatakan apa? Tidak. Maka salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda, dia ngomong kepada orang kaya tadi, wahai orang kaya, kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Apa kata orang kaya tadi? Orang kaya tadi mengatakan begini, siapa yang nggak tahu, wahai Abu Darda, kebun kurmamu kan yang paling subur di Madinah. Kebun kurmamu itu yang paling luas di Madinah. Dan engkau salah satu petani paling kaya di Madinah. Semua orang juga tahu. Emang kenapa Abu Darda? Lepaskan saja 1 pohon kurma itu untuk anak yatim ini. Ikhlaskan saja. Dan buat engkau aku ganti, silakan ambil seluruh kebun kurmaku. Ambil seluruh kebun kurmaku. Orang kaya tadi terdiam karena saking kagetnya. Abu Darda masih melanjutkan kata-katanya kepada orang kaya tadi. Kurang orang kaya? Kurang? Kalau kurang itu rumah-rumahku masih ada. Ambil semua. Ambil semuanya. Asalkan 1 pohon kurma ini serahkan kepada anak yatim ini. Demi Rasulullah, serahkan kepada anak yatim ini. Akhirnya apa? Orang kaya yang materialistis tadi kemudian melepaskan 1 pohon kurma diganti dengan seluruh kebun kurmanya Abu Darda dan rumah-rumah Abu Darda semuanya. Dan pasca peristiwa itu Abu Darda ngadep ke Rasulullah. Malu sebenarnya Rasulullah bertanya kepada malu sebenarnya Abu Darda tadi mau tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, hamba mau tanya. Mau tanya apa Abu Darda? Hamba dapatkan 1 pohon kurma di surga ya Rasul. Berharap sekali Abu Darda. Dia mengatakan, ya Rasul, hamba dapatkan 1 pohon kurma di surga. Dapatkan ya Rasul, hamba 1 pohon kurma di surga ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, tidak Abu Darda, tidak Abu Darda, tapi engkau mendapatkan kebun kurma di surga. Mendengar kebun kurma di surga tadi, betapa bahagianya Abu Darda. Bahagia banget Abu Darda. Dia kemudian bersegera pulang dan dia ketemu dengan istrinya. Dikatakan ke istrinya, jangan masuk kebun kurma kita lagi, jangan masuk rumah-rumah kita lagi. Udah aku jual semuanya. Istrinya kan kagetnya luar biasa. Bayangin, semua harta itu sudah dilepas semuanya oleh Abu Darda. Tapi karena beliau istri yang solehah, dia tanya ke suaminya, suamiku, Abu Darda, suamiku, sebanyak ini engkau jual dengan apa? Engkau tukar dengan apa? Engkau jual dengan apa Abu Darda? Apa kata Abu Darda? Abu Darda dengan tenang mengatakan, istriku, aku jual. Aku tukar dengan kebun kurma di surga. Mendengar kebun kurma di surga, respon apa yang kemudian keluar spontan dari lisan istrinya? Istrinya mengatakan, Masya Allah suamiku, Subhanallah, sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini. Sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini. Sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, 2 insan ini, Abu Darda dengan istrinya, dua-duanya ini dadanya ini penuh dengan keimanan. Maka buat orang-orang yang beriman itu nggak ada urusan buat mereka. Nggak ada urusan buat mereka. Mau berat atau ringan perintah dari Allah, nggak ada urusan buat mereka. Mau sulit ataukah berat perintah dari Allah, mau sulit ataukah mudah perintah dari Allah, nggak ada urusan buat mereka. Mereka hanya pastikan
yakin ini perintah Allah, maka mereka lakukan. Maka yang terbayang adalah keimanan-keimanan yang dinyanyikan oleh Allah. Mereka terbayang dengan surga, mereka takut dengan neraka, dan mereka terbayang dengan kebahagiaan abadi yang dijanjikan Allah nanti di akhirat. Itu cukup buat orang yang beriman untuk melakukan sebuah ketaatan. Maka Bapak Ibu sekalian, sudahkah keimanan yang seperti itu menghunjam kuat di dalam diri kita? Kalau belum, ngaji ini memang harus selalu kita lakukan. Tadi saya katakan, ketika mendengar pahala, sudahkah kita rindu dengan surga? Ketika kita mendengar dosa, sudahkah kita merinding luar biasa, kemudian ingat menyala-nyala api neraka? Maka kalau belum, maka mari kita terus mengkaji, semangat kajian lagi bagaimana kita membangun keimanan yang kokoh di dalam diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya pernah ngisi kajian di Jakarta, dan saya pernah tanya kepada jamaah waktu itu. Kebetulan yang saya isi, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kantor yang kebetulan kantornya ada di gedung yang tinggi. Saya agak lupa ingat waktu itu ada di lantai 20 atau di lantai 22. Intinya pokoknya saya ada di gedung itu, tinggi banget waktu itu. Dan saya tanya kepada para jamaah. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu sekalian, andai hari ini, saat ini, dari speaker-speaker di ruangan gedung ini ada suara sirine melantun. Sirine itu meraung-raung, dan ada suara pengumuman dari speaker di setiap ruangan. Bapak Ibu sekalian yang ada di gedung ini, segera keluar dari pintu darurat karena gedungnya terbakar. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika suara itu terus meraung-raung? Keluar dari gedung ini karena gedungnya terbakar, lewat pintu darurat, dilarang lewat lift. Semua keluar dari gedung ini karena gedung ini terbakar. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Mereka jawab, ya kita akan segera lari keluar. Saya katakan tidak. Bapak tidak akan tidak sekedar lari keluar, tapi Bapak Ibu sekalian lari sekenceng-kencengnya, pasti. Dan Bapak Ibu sekalian tidak peduli lagi waktu itu nendang temannya, mungkin nginjak temannya, mungkin nendang meja, nendang kursi sampai kakinya berdarah-darah. Yang ada dalam benak, saya harus segera keluar. Bapak Ibu lupa segalanya dalam pikiran, kalau saya tidak keluar, saya akan terpanggang di gedung ini. Kemudian keluar, karena dia yakin kalau nggak keluar akan terpanggang, terbakar di gedung itu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu di sana, saya tanya, Bu, Pak, Anda yang keluar dari speaker ini, itu bukan suara pengumuman itu, tapi suara begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan terdengar di telinga kita. Kita diam atau bergerak, segera menunaikan perintah dari Allah ini. Dan waktu itu tidak ada satupun jamaah yang menjawab. Sayup-sayup 1-2 mengatakan, sebagian kita segera sholat, tapi sebagian masih diam. Bahkan sebagian besar yang lain sampai waktu sholat habis tidak menunaikan sholat. Bukankah kalau mereka orang-orang yang beriman, harusnya mereka yakin kalau mereka tidak bersegera untuk sholat, atau kalau waktu sholat sudah habis mereka sama sekali tidak melakukan sholat, bukankah harusnya mereka yakin bahwa nanti mereka akan kena bencana, kena musibah yang jauh lebih ngeri daripada terbakar di gedung itu? Apa itu? Neraka syakon menunggu mereka untuk orang-orang yang tidak sholat. Kalau mereka punya keimanan, kenapa mereka lebih yakin dengan suara pengumuman itu daripada keimanan? Karena selama ini kita jarang kemudian mendetailkan lagi dan memperdalam lagi tentang iman itu apa. Dan untuk membangun keimanan yang utuh dan tasdikul jazm tadi butuh bukti. Dan bukti itu semoga lain waktu kita bahas dengan waktu yang lebih panjang lagi, karena hari ini waktu saya terbatas. Ibu bapak sekalian, itulah keimanan. Maka Allah menyampaikan di Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 8, Allah sampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak, ya, Allah katakan begini, dan di antara manusia
Itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, dan Allah katakan wa ma hum bimu'minin, dan sesungguhnya mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ayat ini tegas banget karena bicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu mengatakan beriman, tapi sebenarnya mereka nggak beriman dan perbuatannya nggak taat kepada Allah. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat munafik ini dengan menyempurnakan iman kita, karena keimanan itu pasti akan nyambung dengan perbuatan. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan yang namanya iman itu tasdik biqalbi, sama dengan istilah tasdik tadi. Yang kedua wa iqrarul bilisan, jadi diikrarkan, atau wa qaulu bilisan, disampaikan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan atau dengan anggota badan. Itulah iman dari hati kemudian nyambung kepada perbuatan kita. Kalau sekarang kita sempat merasakan agak takut dengan kondisi sekarang, atau mungkin kita dalam sehari-hari kok saya agak kurang semangat untuk beribadah dan taat kepada Allah, mungkin kita perlu evaluasi lagi, jangan-jangan iman ini menguap dari dalam diri kita. Semoga tidak seperti itu, dan semoga kita terus meningkatkan keimanan, apalagi ini ada kajian begini, insyaallah. Nah, tadi saya dikasih peringatan dari Pak Ari, kalau bisa sebelum jam 11:30 sudah selesai, sehingga kita ada waktu untuk tanya jawab. Semoga kapan-kapan kita bisa melanjutkan bagaimana kemudian membangun keimanan yang kokoh tadi. Ya, bagaimana jalan menuju iman, at-thariqul iman, agar kita mendapatkan keimanan yang kokoh. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bisa jadi nasihat buat diri saya sendiri, tapi kalau bisa diambil manfaatnya, mari kita jadikan ini sebagai motivasi semangat agar kita lebih taat kepada Allah. Yang bekerja barangkali jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan, atau jangan sampai ada aktivitas kita di meja kantor kita dan iman itu nggak diingat. Padahal kalau iman itu kita ingat dalam diri kita, justru kita akan makin semangat dalam bekerja. Bukankah kita pernah dapat hadis yang menyampaikan bahwa kalau ada orang berlelah di malam hari, ketika siangnya ya mereka itu bekerja dengan tangan-tangan mereka, ya, maka malam harinya dia itu diampuni Allah SWT. Kita juga pernah dapatkan ada seorang sahabat yang sampai tangannya itu dicium oleh Rasulullah. Gara-gara apa? Tangannya itu rusak penuh dengan, kalau kita mengatakan dengan bahasa kita, kapalan. Karena dia pekerja keras, dia tukang batu, dan Rasul mengatakan ini tangan yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kerja kerasnya. Coba bayangin, ketika aktivitas kita di muka bumi ini semua dikembalikan kepada keimanan, kita akan menemukan kekuatan tanpa batas. Dan kalau belum, maka mari kita tingkatkan kembali keimanan itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah mungkin kerasa ya, yang masih punya anak kecil. Kalau yang sudah seperti Pak Ari dan yang lainnya mungkin anaknya sudah gede. Coba ingat dulu ketika kita masih kecil, masih punya anak kecil, kita pulang kerja capek banget, kemudian di rumah ada anak kita menyambut, Papa pulang, hore Papa pulang, ayo main Papa, ayo main Papa. Coba, kita capek banget, anak kita ngajak main, apa yang kemudian muncul dalam hati kita? Kalau muncul mendominasi dalam kepala kita hanya begini, aku capek banget, ini kenapa anakku nyebelin begini, mungkin kita akan bersikap nggak bagus ke anak kita. Tapi coba, kalau yang muncul itu adalah keimanan, maka yang ingat dalam kepala kita, Masya Allah, ini amanah dari Allah. Mau secapek apapun, mau saya pingsan kayak apapun, kemudian disambut dengan pelukan, disambut dengan kebahagiaan. Kenapa? Ini amanah dari Allah. Ini adalah surga saya. Coba bayangin ketika semua aktivitas tadi dilandasi dengan keimanan, maka kekuatan itu kita akan dapatkan di muka bumi ini. Saya tutup, Bu, Pak. Dulu Nabi Musa itu nggak pernah tahu ketika tongkat itu dipukulkan, lautan akan terbelah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu juga nggak pernah tahu ketika ini pedang diayunkan maka akan diganti dengan seekor domba. Tapi mereka lakukan karena kekuatan keimanan. Buat Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang menghadapi permasalahan berat, atau mungkin tantangan berat di depannya, aduh ini pekerjaan saya ada unsur haram-haramnya, tapi saya meninggalkan ragu-ragu, saya masih takut keluarga saya makan apa, saya masih takut nanti kehidupan saya bagaimana, pekerjaan saya bagaimana. Maka ingatlah ketika Musa juga waktu itu ketakutan, di belakangnya adalah pasukan Fir'aun, di depannya adalah lautan. Coba kalau waktu itu kita jadi Nabi Musa, Allah perintahkan pukulkan tongkatnya, mungkin rasional akal kita itu masih terlalu bodoh, akan mengatakan, ya Allah, belakang saya pasukan Fir'aun, depan itu lautan, mosok suruh mainan tongkat.
mungkin akan mengatakan begitu. Tapi kalau yang muncul adalah keimanan, maka nggak mikir apapun, semua dilakukan demi ketaatan kepada Allah. Maka tongkat itu dipulkan dan lautan akan terbelah. Maka tinggalkan yang haram itu, dan yakin di depan Anda nanti ada lautan yang akan terbelah. Sebagaimana Ibrahim diganti anaknya dengan seekor domba. Sekian, saya tutup sementara, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz langsung tanya jawab. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan. Kalau kami nakes tenaga kesehatan mendengar sejawat ada yang meninggal karena COVID, Ya. lalu sempat down dan putus asa sesaat. Walau habis itu semangat kembali, apakah Ya. itu tanda iman yang goyah? Dosakah kami? Ya. Ya. Ya, manusia itu punya naluri. Kalau kita buka di kitab, ada naluri namanya gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri. Ya, ini kalau orang psikologi mengatakan ini aspek kejiwaan atau psikologisnya manusia. Yang kedua, itu ada gharizatut tadayun, naluri mengagungkan sesuatu. Yang ketiga, ada gharizatun nau, naluri untuk melestarikan keturunan. Gharizah bakok tadi akan muncul ketika kita sedang ada ancaman fisik dari luar, kita pasti kemudian mempertahankan diri, atau terkadang ancaman fisik tadi membuat kita takut. Secara naluri manusia itu memang begitu. Itu diciptakan Allah, dianugerahkan oleh Allah untuk menjaga kelangsungan hidupnya manusia itu sendiri. Maka Ibu, kalau kemudian ada berita itu, kemudian kita merasa degduk, merasa was-was, bahkan mungkin sempat down dulu di awal, itu manusiawi. Nah, tapi kemudian Masya Allah Ibu udah benar, dikembalikan kembali kepada keimanan, maka kemudian power kita akan kembali kepada 100% tadi. Kembali kepada keimanan, itu kemudian kita yakin banget tidak akan pernah mati gara-gara COVID. Yang membuat kita mati adalah ajal kita yang datang. Ini bukan berarti kita sembarangan dengan virus ya, karena itu adalah sesuatu yang lain yang juga Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Tapi secara keyakinan kemudian kita kembali kepada kekokohan atau keberanian bahwa saya harus kembali berdiri di ujung paling depan dalam perjuangan yang mulia ini. Kenapa? Kembali kepada keyakinan keimanan tadi. Nah, terkait dengan bagaimana kita melatih, makin sering kita latih, makin sering kita membaca Al-Quran dan As-Sunnah atau mendengarkan kajian tentang keimanan, maka selisih waktunya makin singkat antara muncul dorongan naluri yang dari dalam diri kita tadi dengan kembali kepada akidah. Makin singkat, makin bagus. Sebagaimana Ismail ketika ditanya oleh bapaknya, fangzur madza taro, spontan Ismail mengatakan, lakukan ayahanda apa yang telah diperintahkan kepadamu. Itulah yang kemudian harus kita lihat dalam diri kita. Berarti kalau masih agak lama selangnya waktunya, ini saatnya kita introspeksi diri, berarti harus kuatkan lagi keimanan, kuatkan lagi keimanan. Maka syahadat itu kan dibaca setiap saat. Begitu juga zikir itu Rasul tuntunkan, ada zikir pagi, ada zikir sore, bahkan setiap habis sholat kita berzikir untuk menjaga agar keimanan tadi tetap ada pada tempatnya. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian yang mengguncang jiwa kita itu kembalinya kepada keimanan, bukan kepada yang lain. Mungkin kalau yang sekarang menguji para tenaga kesehatan di garda terdepan, itu mungkin di tempat lain beda lagi ujiannya buat anak-anak muda, mungkin godaan lawan jenisnya, barangkali seperti itu. Maka kita ingat Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Ya, ketika digoda oleh Zulaikha, seorang istri pejabat, sudah di tempat sepi, yang nggak ada orang, sudah pakai pakaian yang sangat tipis. Sini Yusuf, sini Yusuf. Apa jawaban Yusuf? Waktu itu kira-kira sebagai manusia, Yusuf dakdikduk enggak? Dakdikduk. Yusuf itu manusia, Yusuf juga punya gharizah an-nau, naluri untuk melestarikan keturunan. Salah satu penampakannya tertarik dengan lawan jenis, apalagi ketika lawan jenis menampakkan aurat. Yusuf pasti dakdikduk. Tapi apa yang keluar dari lisan Yusuf? Yusuf mengatakan, lebih baik saya dipenjara daripada mengikuti keinginan kalian. Kenapa begitu? Kenapa ucapan itu yang keluar dari lisan Yusuf? Karena Yusuf diingatkan oleh keimanannya. Jadi wajar Ibu kalau di awal itu dakdikduk, tapi alhamdulillah segera kembali kepada
standar keimanan yang benar, kemudian kita maju kembali di medan pertempuran. Itu juga dialami kok oleh para sahabat Nabi di medan pertempuran. Ketika mereka dak-dikduk, mereka langsung kemudian ingat kembali keimanan, baru kemudian mereka melangkah lagi dengan sangat mantapnya. Godaan itu pasti ada, perasaan-perasaan itu masih ada. Itu bagian dari perjuangan kita dalam hidup ini. Begitu, Ibu. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ya, silakan. Apakah iman itu ada tingkatan atau levelnya? Dan apakah bisa naik turun kadar keimanan seseorang? Ya, baik. Apakah ada level-level keimanan dan apakah kemudian keimanan itu bisa naik turun? Nah, ini yang pernah diperdebatkan di beberapa kitab, bahkan menjadi diskusi di kalangan ulama, bukan hanya di masa sekarang, tapi di masa ratusan tahun yang lalu itu banyak didiskusikan oleh kalangan ulama, keimanan itu naik turun atau tetap. Nah, kemudian kalau Rasul dulu pernah mengatakan bahwa iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, mungkin perlu diposisikan pada posisi yang tepat. Yang dikatakan oleh Rasul dulu naik turunnya tadi, yang dikatakan Rasul adalah dampak dari keimanan tadi berupa ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan seseorang itu memang kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Kita juga merasakan itu kan. Kadang-kala semangat kita lemah, kadang-kala semangat kita naik. Nah, maka bisa seseorang itu ketaatannya naik turun, ya. Kedekatannya kepada Allah naik turun, itu bisa sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul. Nah, yang saya sampaikan tadi tentang keimanan tasdikul jazm tadi, ini adalah arti dari iman itu sendiri. Kalau kita sudah yakin 100%, maka kita dikatakan kita itu sudah beriman kepada Allah. Secara akal, secara pemikiran seperti itu. Maka tentang keimanan ini tidak ada levelnya. Maksudnya, oh ada iman level ini, level itu tidak pernah kemudian disebutkan di dalam dalil. Saya belum pernah menjumpai itu. Yang dikatakan oleh Rasul adalah naik turunnya keimanan tadi adalah dalam hal ketaatan kepada Allah. Jadi tidak di leveling, oh dia imannya masih kelas ini, oh dia imannya sudah bagus. Yang tinggi rendah itu adalah ketaatan kepada Allah. Maka nanti ada istilah orang yang sudah takwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ada istilah lagi namanya fasik. Fasik itu orang yang masih meninggalkan perintah Allah, masih melakukan larangan Allah. Walaupun dia tahu itu dilarang, walaupun dia tahu itu diperintahkan, tapi tidak ditaati. Tapi bukan karena dia menolak perintah dan larangan itu, karena kemaksiatan dia saja sebatas pada mungkin karena kemalasan, mungkin karena kekhilafan, atau sebab-sebab yang lainnya, bukan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Karena kalau sudah menolak kebenaran itu sudah menggelincirkan, bisa keluar dari keimanan. Contoh misalnya kalau ada orang ada orang yang kemudian meninggalkan zakat misalnya, padahal zakat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau dia tidak menolak wajibnya zakat, maka ya dia masih beriman kepada Allah, tidak menolak wajibnya zakat. Nah, kalau dia tidak melakukan zakat dan itu kemudian berulang-ulang dia terus seperti itu, ini yang disebut dengan orang yang fasik. Maka kategori-kategori tadi itu biasanya bukan pada bagaimana tingkatan keimanan dia, tapi bagaimana tingkatan ketaatan dia kepada Allah. Nanti ada orang yang taat, ya, nanti ada orang yang fasik, ada juga orang munafik. Kalau orang munafik sebenarnya dia adalah orang-orang yang sebenarnya nggak beriman di hadapan Allah. Nanti ada orang yang zalim. Maka di Quran ada penyebutan orang yang zalim, orang yang fasik, ya, orang yang beriman, ya. Ini penyebutan terkait dengan ketaatan kepada Allah SWT. Begitu, Pak. Jadi tentang iman, menurut yang saya pahami dari referensi kitab yang saya baca, tidak ada tingkatan keimanan ada level ini, level ini, level ini. Tapi yang ada adalah tingkatan ketaatan kepada Allah, karena memang kita berusaha terus taat kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Gitu, Pak. Baik. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Boleh silakan langsung. Tadi tertulis langsung direct ke saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Haji Alif, mau ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Pak Haji. Sehat, Pak Haji? Belum haji saya, Pak. Pak Ustaz. Doa, Pak. Doa, Pak. Diamin. Amin. Insya Allah, Pak Ustaz.
Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang Abu Dada, Pak Ustadz. Saya langsung singkat aja Pak Ustadz ya. Jadi Abu Dada kan untuk memberikan satu kurma saja saat itu kan tidak ya Pak. Akhirnya dipermasalahkan menghadap ke Rasulullah. Gitu. Nah, mengingat Abu Dada itu kan bukan Abu Dada yang tidak mau memberikan. Abu Dada justru yang memberikan. Oh, yang memberikan. Bukan yang miskin yang meminta itu tidak dikasih, Ustaz ya? Bukan ya? Nah, itu orang lain lagi. Yang saya juga tidak membaca tentang nama orangnya siapa. Oke, siap. Oh, berarti tidak ada masalah, Pak Ustaz. Cuma yang saya pikir Abu Dada yang tidak mau memberi, mengingat beliau kan sultan ya, sultan kurma. Apa pertanyaan saya sebetulnya, apakah memang setiap orang akan berlaku demikian? Bahasa sekarang drama gitu loh, Ustaz. Misalkan tadi Abu Dada tidak mau memberi gitu ya, dan menghadap ke Rasulullah, sedangkan waktu itu zamannya Rasulullah. Itu aja sih Ustaz. Tapi rupanya sudah terjawab. Terima kasih Ustaz, itu aja Ustaz. Iya. Yang ditanyakan drama tadi mungkin bisa diperjelas Pak bagian mana? Saya tidak salah jawab. Iya, jadi Abu Dada. Saya kira tadi Abu Dada ya, bukan orang lain ya, Pak Ustaz. Orang lain. Orang lain. Jadi kalau misalkan saat itu Abu Dada, mengingat Abu Dada itu kan sultannya kurma saat itu ya. Betul. Ya, rupanya Abu Dada tidak mau memberikan satu kurma pun. Padahal mereka Abu Dada ini jutaan, produksinya mungkin jutaan kilogram gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, apakah kalau misalkan Abu Dada seperti itu, gitu Pak Ustadz, itu dramanya yang saya lihat, apakah memang setiap manusia berlaku seperti itu dulu Pak Ustadz? Harus melalui proses-proses atau melalui hal yang sifatnya tidak langsung memberi ikhlas gitu, harus dipermasalahkan seperti itu. Itu dramanya maksudnya Pak Ustadz. Iya. Oh ya. Ya, mungkin tadi ada yang sedikit salah ditangkap, mungkin kelemahan saya, ada ucap saya yang mungkin kurang pas sehingga didengar oleh Pak Alif agak berbeda. Ya, jadi saya tadi begini, jadi ada seorang anak yatim yang dia mau meluluskan pagar rumahnya, terbentur satu pohon kurma milik salah seorang di Madinah waktu itu, yang kebetulan orang kaya juga di sana. Jadi yang punya pohon kurma satu tadi itu adalah orang di Madinah yang bukan Abu Dada. Justru Abu Dada itu ketika dia mendengar tawaran dari Rasul satu pohon kurma di surga, ketika mau memberikan satu pohon kurmanya tadi, ya, itu Abu Dada ini orang yang pertama kali ingin mengganti satu pohon kurma itu diganti dengan kebun kurmanya yang luar biasa banyak. Atau kalau dengan bahasa Pak Alif, sultannya kurma di Madinah waktu itu ya Abu Dada ini menyerahkan seluruh kebun kurmanya, coba kurma-kurma terbaik serahkan semuanya kepada orang kaya tadi, asalkan dia mau mengikhlaskan satu pohon kurma untuk anak yatim itu. Nah, berarti ini menunjukkan keikhlasan Abu Dada yang luar biasa. Dia itu nggak mikir apa-apa. Kalau Rasul sudah mengatakan surga, buat dia udah cukup, dunia ini udah selesai semua, maka dia rela melepaskan semuanya asalkan dia mendapatkan surga dari Allah SWT. Maka kemudian dia lepaskan dan dia tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah saya dapat satu pohon kurma di surga? Ternyata dia mendapatkan kebun kurma di surga. Ya, itu ceritanya. Jadi mungkin ada beberapa yang tadi salah ditangkap Pak Alif. Begitu ya Pak? Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana hukumnya bila orang yang sudah beriman kepada Allah tapi masih menjalankan tradisi seperti larung laut, menanam kepala kerbau, dan lain-lain, seperti yang masih banyak dilakukan di Indonesia? Ya. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang sudah beriman kepada Allah masih melakukan tradisi-tradisi yang seperti dilakukan di Indonesia dengan contoh yang seperti itu. Nah, kita lihat tradisinya dulu, apakah tradisinya itu bertentangan dengan akidah Islam atau tidak. Nah, kalau yang disebutkan contohnya adalah tradisi kayak larung laut, kemudian yang hampir mirip dengan itu entah membuat sesaji atau nanam kepala kerbau di suatu tempat dengan dilandasi keyakinan-keyakinan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang perlu kita kasih itu, maka ini sebagai salah satu contoh syirik
Dan syirik itu dosa besar. Ya, kita akan jadi orang yang musyrik. Musyrik itu ganggunya kemana? Gangguannya ke keimanan dia. Ini melukai keimanan dia kepada Allah. Nah, kalau orangnya belum tahu, ya kita jelaskan kepada orang-orang ini agar kemudian meninggalkan kemusyrikannya. Karena orang-orang Mekah waktu itu, apakah mereka juga percaya kepada Allah? Iya, mereka itu percaya kepada Allah loh, orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Tapi mereka menyembah berhala tadi. Yang itu juga dulu awalnya, kenapa mereka menyembah berhala? Itu yang jadi patung-patung disembah-sembah di Mekah waktu itu tokoh-tokoh yang dulu di masa nenek moyang itu orang-orang terpandang di sana, yang terkenal soleh, yang terkenal baik pada waktu itu, pada zamannya. Sampai saking dikaguminya kemudian dijadikan patung-patung seperti itu, yang pada akhirnya kemudian memelencengkan akidah umat, sampai kemudian akhirnya di zaman-zaman berikutnya sampai disembah-sembah seperti itu. Maka kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasannya dalam Islam, harusnya kemudian kita tinggalkan karena akan menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Jadi yang terjadi ketika ada yang seperti itu, dia statusnya musyrik, dan musyrik itu salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, terus gimana? Ya hanya bisa kita tutup dengan amal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan putus asa. Kalau dulu kita sudah pernah musyrik, kita bertobat dari kemusyrikan tadi, kemudian kita melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah masih banyak jalan, dan jangan pernah sampai berputus asa atas rahmat Allah. Allah sudah berjanji kalau kita bertobat, insya Allah ya, kita akan mendapatkan pahala juga dari tobat kita. Kemudian kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan yang juga pahalanya insya Allah akan menutup dosa-dosa kita di masa lalu. Maka yang sudah terlanjur ya sudahlah kita tinggalkan. Kecuali tradisinya hanya tradisi, sekedar tradisi, tidak mengandung ritual yang kaitannya dengan keyakinan. Contoh, sekarang Pak Ari itu pakai peci. Ya, pakai peci warnanya merah. Bentuk peci yang seperti itu pernah nggak dipakai oleh Rasulullah? Tidak pernah. Tidak pernah. Terus Pak Ari pakai. Kenapa Pak Ari pakai? Karena kelihatan lebih ganteng pakai itu. Dari mana Pak Ari bisa tahu kalau ada topi yang begini? Oh, dari ini memang adat kebiasaan dipakai begini. Ini kan bagian dari adat. Nah, tapi ini adat yang status hukumnya masih mubah, dibolehkan karena adat ini tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan keimanan. Sehingga Pak Ari pakai peci begitu, nah, nggak masalah, ini mubah-mubah saja. Saya misalnya pakai peci begini, ini peci dari mana? Saya iseng saja ini Bu, ada peci di sini, kemudian saya pakai. Ini peci di mana? Ini pecinya nenek moyangnya orang Turki, pecinya Ertugrul, ya. Nanti kalau ke Turki mungkin akan lihat banyak peci yang begini ya. Ini adat juga Bu, Pak. Ini adat. Tapi adat yang tidak ada larangannya di dalam Islam dan tidak bertentangan dengan akidah. Tapi kalau sampai menyembah-nyembah atau mengagungkan sesuatu yang di laut sana, atau mungkin penunggu pohon ini kemudian dikasih sesaji, ini yang masuk dalam kategori musyrik. Dan hati-hati, musyrik itu merusak akidah, ya, bisa menggelincirkan manusia kepada kekafiran. Tapi kalau masih meyakini kepada Allah, kita masih beriman kepada Allah, ya statusnya dia musyrik saja. Dan musyrik itu hati-hati, ini dosa besar yang tidak terampuni. Nah, bisa ditutup insya Allah kalau kita kemudian bertobat, kemudian kita tutup dengan amal soleh yang banyak. Jadi tradisinya perlu kita pilah. Masih banyak kok tradisi yang bisa kita lakukan ya. Mau pakai batik misalnya ya, kayak Pak Adi ini fotonya pakai batik, enggak apa-apa. Kenapa? Batik itu tidak ada larangan dari syariat dan tidak bertentangan dengan akidah. Kadang-kala saya ngisi juga pakai batik ya. Saya pernah ngisi pakai blangkon Pak, pakai blangkon Jawa. Itu juga enggak apa-apa. Kenapa? Tidak ada larangan dalam syariat dan tidak bertentangan dengan akidah. Tapi kalau sampai ngasih saji itu sudah sampai kepada penyembahan sesuatu. Maka kalau kita kembalikan pada pengertian akidah atau keimanan tadi, akidah itu tasdik jazm, meyakini dengan pasti, mutabikul waqi, sesuai dengan fakta, dan yang ketiga anid dalil, muncul dari bukti. Nah, maka kalau orang muslim pakai pedoman definisi ini, insya Allah nggak akan tergelincir kepada kemusyrikan. Kenapa sampai meyakini di laut sana itu ada sesuatu yang kemudian harus kita sembah-sembah?
bisa jadi karena keyakinan yang muncul dari kabar-kabar dan dugaan. Padahal seorang muslim yakinnya itu tasdik jazm, dan yakinnya itu muncul dari dalil. Dalil itu bisa akli, bisa nakli kalau dalam masalah akidah. Untuk yang gaib harus nakli, tapi untuk yang nyata itu bisa diyakini dengan akliyah. Contoh iman kita kepada Quran, iman kita kepada Rasul, itu dalilnya akliyah. Iman kita kepada Allah itu ada, itu dalilnya akliyah. Tapi iman kita kepada surga neraka yang gaib nggak kelihatan sama sekali, harus nakli atau harus termuat, tertulis dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran. Nah, tentang keyakinan di laut sana ada sesuatu yang kemudian harus kita kasih sesaji, itu saya mengatakan bukan bagian dari keimanan atau keyakinan dalam Islam. Maka segera ditinggalkan dan kemudian kita bertobat kepada Allah, ditutup dengan kebaikan dan kebaikan. Adat yang lain masih banyak yang masih mengandung nilai budaya tinggi, seni yang luar biasa, dan masih bisa kita pakai ya, bahkan untuk syiar dakwah. Baik. Gitu, Pak. Pak Ustadz, karena udah mau masuk azan ini, Ya, ditutup dengan doa dulu sebelum saya tutup acara ini. ya, Ibu Bapak sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini menjadi amal soleh kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjaga keselamatan kita dan kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khilafatar rasyida ala minhajin nubuwah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Hidayat Arifianto telah menyampaikan materinya dengan tema Unbelief, Unlimited Belief atau pengertian iman dan kekuatan iman. Insya Allah apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat menambah ilmu dan makin solidnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Oleh karena itu dengan rasa syukur alhamdulillah, semoga terus dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan kualitas. Serta semua ilmu yang telah kita dapatkan senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Pada sahabat-sahabat semua, insya Allah bulan depan kita bisa ketemu lagi. Ya, kajian insya Allah tadi dokter bilang sebulan 2 kali, insya Allah kita bisa penuhi. Kita pengen semua tenaga kesehatan imunnya naik dengan meningkatkan iman dan percaya kepada Allah SWT. Baik, terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di surganya Allah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hidayat. Pak. Ya.